Coba lihat teman sekalian. Kita nggak usah bicara tentang relasi manusia dengan Allah. Kita coba bahas relasi manusia dengan manusia. Hutang piutang misalnya. Coba antum lihat, kapan sih orang tuh berada dalam satu posisi yang benar-benar bisa dengerin orang lain? Kapan manusia berada dalam satu posisi ketika dia benar-benar bisa nurut sama orang lain? Dalam posisi ketika dia perlu, betul nggak? Ada orang datang pada kita, Masya Allah, lagi perlu banget. Lagi benar-benar kalau dia nggak dapat uang itu, mungkin dia sudah nggak bisa nerusin perusahaan dia. Atau dia nggak bisa hidup. Atau anak dia nggak bisa kemudian sekolah. Atau kemudian dia nggak bisa makan. Dia akan perlu banget dan dia akan nurut banget. Datang, kalau misalnya taruhlah saya orang kaya, tapi saya orang kaya yang baik misalnya. Amin. Ustadz, saya perlu ini Ustadz. Bisa nggak saya dibantu Ustadz? Kalau saya dibantu pasti nanti saya akan coba balas Ustadz dan segala. Wah pokoknya baik banget, nunduk, ngomongnya santai, ngomongnya santun, ngomongnya nggak ngegas. Karena dia lagi dalam keadaan perlu. Lalu kemudian sudah dikasih pinjemannya. Setelah dikasih pinjemannya, biasanya dia nggak merasa perlu lagi. Ketika dia sudah punya uang, contoh misalnya dia ngutang 5 juta, taruhlah misalnya ya. Lalu kemudian bulan depan dia dapat 10 juta. Dia merasa 10 juta itu sudah uang dia. Padahal di dalam Islam kalau ada orang ngutang, contoh nih, saya utang 5 juta, bulan depan saya dapat 10 juta, maka duit saya bukan 10 juta, tapi 5 juta. Karena 5 juta yang berikutnya adalah untuk ngelunasin hutang saya, karena itu bukan rezeki saya. Tapi kalau orang zaman sekarang kan nggak gitu. Ketika dia perlu, itu nurut banget. Ketika dia merasa lemah, itu mau banget minta tolong. Tapi begitu dia sudah merasa kuat, dia sudah merasa punya uang, dia sudah merasa itu rezekinya dia merasa bahwa ini adalah uangnya dia, maka dia jadi sulit banget ditagih. Maka orang-orang Indonesia itu Masya Allah, bukan hanya di Indonesia, saya pikir dimanapun itu sifatnya manusia. Ketika dia perlu, dia merasa butuh, maka dia merasa sangat nurut sekali, sangat kemudian santun sekali. Kenapa? Karena lagi perlu, karena lagi pengen, karena lagi lagi dalam hajat gitu loh maksudnya. Nah, tapi begitu dia merasa nggak, langsung susah banget dicari gitu kan ya. Kalau ada orang ngutang terus dia sudah merasa sudah punya, susah banget dicari. Bahkan kemudian kalau sudah dapat dicari, galakan dia daripada yang ngutangin kan gitu kan ya. Nah, ini yang terjadi juga pada relasi manusia dengan Allah. Mengapa ada orang yang ketika dia bersyahadat dengan Allah, tapi dia susah banget untuk menaati perintah Allah? Coba cek hati kita teman sekalian. Coba introspeksi diri kita. Periksa hati kita. Jangan-jangan kita tuh merasa bahwa kita tuh sudah lebih daripada Allah. Atau jangan-jangan kita tuh merasa bahwa kita sudah punya tandingan lain selain Allah. Ketika Allah minta kita untuk melakukan sesuatu, lantas kita tidak mau melakukan sesuatu itu, jangan-jangan kita merasa bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa untuk melindungi kita selain Allah. Atau ada sesuatu yang bisa memenuhi kita selain Allah. Atau ada sesuatu yang kita lebih cari lebih daripada Allah. Itu yang sudah